warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Anita. Hari ini kita akan membahas tentang batas menyusui bayi menurut Islam dan pengaruhnya terhadap bayi. Menyusui itu termasuk salah satu perintah Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran. Adakah batas usia menyusui bayi? Jelas ada. Mungkin Bunda bertanya-tanya, apakah Islam menganjurkan ibu menyusui memberikan ASI kepada anaknya secara langsung hingga 2 tahun pertama kehidupannya, atau itu hanya anjuran medis saja? Berdasarkan World Health Organization atau WHO, Bunda dianjurkan menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Maksudnya 6 bulan pertama dalam kehidupan bayi hingga 2 tahun. Ternyata hal ini juga beriringan dengan perintah Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut atau ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi hal itu diperbolehkan ya, dan memberikan pembayaran dengan cara yang patut atau menyesuaikan keadaan yang ada. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu melihat yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa bunda diperbolehkan untuk menyapih anaknya ketika kondisi tertentu ya, sehingga harus menyapih si kecil dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah anak lahir ke dunia. Begitu pula jika bunda ingin anak tetap mendapatkan ASI, maksudnya ASI tapi dari orang lain, maka diperbolehkan dalam hal Islam. Hanya saja semua harus sesuai dengan aturan yang baik dan memberikan imbalan sesuai yang disetujui bersama. Menyusui bayi itu sangat mendapatkan pahala, memberikan manfaat kesehatan yang sangat besar bagi bayi. ASI juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dalam Islam, ibu memberikan ASI pada bayinya akan mendapatkan pahala karena dengan membantu pertumbuhan kesehatan si kecil. Jadi kita itu mendapatkan yang sangat pahala yang sangat banyak. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidak ada satupun susu yang lebih bermanfaat dan lebih sesuai bagi anak dari susu ibu. Itu jelas ya. Setiap air susu yang diberikan bunda kepada si kecil, pahalanya seperti membebaskan budak. Rasulullah bersabda, ketika seorang wanita menyusui anaknya, Allah membalas setiap isapan air susu yang dihisap anak dengan pahala memerdekakan seorang budak dan keturunan Nabi Ismail. Dan manakala wanita itu selesai menyusui anaknya, malaikat pun meletakkan tangannya ke atas sisi wanita itu seraya berkata, mulailah hidup dari baru karena Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Hukum tak menyusui anak dalam Islam ini ketika seorang ibu tidak mau menyusui. Maksudnya dalam kategori ini karena alasannya itu tidak relevan. Jadi ada pula hukum yang tak menyusui anak dalam Islam karena tidak mau, bukan kondisi terpaksa.
Hal ini dikisahkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, kemudian malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku berkata, kenapa mereka? Malaikat itu pun menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa syar'i. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahihnya 7491, Ibnu Khuzaimah tahun 1986, Syekh Muqbil rahimahullah dalam Al-Jami'us Sahih menyatakan, ini hadis Sahih Abu Umamah Al-Bahi radhiyallahu an. Hadis ini juga dinilai oleh Imam Al-Albani setelah memahami batas usia menyusui bayi dalam Islam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kamu memberikan ASI secara langsung? Menyusui bayi juga mempunyai manfaat untuk bunda dan 2 tahun pertama bagi kehidupan si kecil. Jadi begitu ya bunda. Itu ketika kita pandangan Islam dalam menyusui bayi. Dan pemberian ASI itu pun ada beberapa manfaat yang bisa diambil, yang bermanfaat sekali buat balita kita. Pemberian ASI hingga 2 tahun memberikan berbagai manfaat penting bagi bayi, termasuk nutrisi yang normal, peningkatan sistem kekebalan tubuh, dan perkembangan otak pada bayi. Selain itu, menyusui usia dalam sampai 2 tahun juga memberikan manfaat bagi ibu seperti mengurangi resiko kanker, maksudnya kanker payudara, dan memperkuat ikatan emosional antara bunda dan juga bayi. Berikut beberapa manfaat ASI untuk bayi diberikan hingga sampai 2 tahun. Manfaatnya untuk bayi yang pertama, nutrisi lengkap. ASI mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi, termasuk protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang telah sesuai dengan usia bayi. Kemudian yang kedua, peningkatan sistem kekebalan tubuh. Bayi yang disusui akan lebih kebal terhadap penyakit. Dan ASI itu kaya akan antibodi dan faktor kekebalan tubuh lainnya yang melindungi bayi dari berbagai infeksi, penyakit, dan juga alergi-alergi. Kemudian yang ketiga, perkembangan otak yang optimal. Nutrisi dalam ASI serta stimulasi yang didapatkan ketika kita menyusui bayi berperan penting dalam perkembangan otak bayi, termasuk fungsi kognitif dan juga kecerdasan bayi. Kemudian mengurangi resiko penyakit. Menyusui hingga usia 2 tahun dapat mengurangi resiko berbagai penyakit pada masa kanak-kanak seperti infeksi saluran pernapasan, kemudian diare, dan penyakit kronis di kemudian hari. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu tentang perlindungan dari alergi. ASI ibu dapat membantu mencegah atau mengurangi resiko alergi pada bayi, termasuk alergi makanan dan juga penyakit alergi lainnya seperti asma, kemudian juga eksim. Kemudian manfaatnya yaitu untuk kesehatan yang jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa menyusui hingga 2 tahun lebih dapat memberikan manfaat kesehatan yang jangka panjang, termasuk penurunan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung di kemudian hari. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu optimalisasi perkembangan sistem reproduksi. Sebuah penelitian yaitu mengkonfirmasi bahwa menyusui hingga usia 2 tahun terutama pada bayi laki-laki dapat membantu mengoptimalkan perkembangan sistem reproduksi dan menurunkan resiko masalah kesuburan di kemudian hari seperti yang dijelaskan dalam konsultasi dokter.
Kemudian manfaat tersebut tidak hanya diterima oleh bayi, nah ibu juga mendapatkan manfaat dari menyusui itu Bunda. Menyusui juga bermanfaat. Yang pertama yaitu mengurangi risiko kanker payudara. Menyusui terutama dalam jangka waktu yang lebih lama dapat mengurangi risiko kanker payudara pada ibu. Kemudian penurunan risiko kanker lain selain yang kanker payudara ya. Menyusui juga dikaitkan dengan penurunan risiko kanker ovarium, kemudian ada kanker endometrium pada ibu. Dan juga untuk ketika kita menyusui itu termasuk KB alami ya. KB alami maksudnya pemberian ASI eksklusif dapat berfungsi sebagai metode kontrasepsi alami untuk sementara waktu. Kemudian kesehatan mental, ini bagi ibu-ibu ya. Menyusui dapat membantu memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi serta dapat mengurangi resiko depresi pasca persalinan. Kemudian penurunan berat badan. Menyusui dapat membantu ibu menurunkan berat badan pasca persalinan. Penting untuk diingat bahwa ASI terus memberikan manfaat bagi bayi dan ibu bahkan setelah usia 6 bulan. Saat makanan pendamping ASI mulai diperkenalkan, menyusui hingga 2 tahun atau lebih adalah pilihan yang terbaik untuk mendukung kesehatan dan perkembangan yang optimal pada bayi. Gitu ya Bunda. Jadi manfaatkan saat-saat kita bersama bayi kita sehingga hubungan kita lebih harmonis, lebih menimbulkan kasih sayang berlebih pada anak dan juga meningkatkan kecerdasan anak. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.